buat apa Hmm. kita keluar uang untuk itu? Hmm. Karena itu merupakan cikal bakal Mhm. orang untuk berkorupsi. Wih, Masya Allah, sampai segitu pemikirannya Om ya? Iya, Mhm. kalau kamu mau maju, maju aja. Mhm. Tapi nggak usah ada money politik, nggak usah ada apa-apa. Ini kamu coba pendidikan politik. Oke. Jadi kalau kamu pakai uang, bedanya kamu sama caleg Yang lain yang lain apa? Nah, berarti intinya nggak ada value juga dong Nggak ya? ada. Iya, iya. Nah, kalau kamu mau maju, kamu harus beda dengan yang lain. Yang kamu usung apa? Hmm. Itu istri saya ngasih wanti-wanti seperti itu. Oke. Jadi nggak boleh. Om, program dari AKS apa ini Om? Terdekat Om? Ya, ini karena ini tahun politik ya. Tahun politik. Jadi bukan kebetulan ya. Hmm. Jadi saya ikut meramaikan Kancah. kancah perpolitikan dengan mengajukan diri sebagai calon legislatif. Masya Allah. Tapi untuk DPR RI. DPR RI ya, yang tadi disebut dari awal putra daerah Hmm, yang sedang akan apa nih berarti bahasanya Om? apa ya? Me- Berkolaborasi. Berkolaborasi ya. Ya, Berkolaborasi ya, lebih berkolaborasi. berkolaborasi ya, Masya Allah. Gitu. Untuk DPR RI ya. Oke. Gimana Om? Seru nggak Om? Ya, banyak yang nanya sama saya, Tim, Mhm. kamu mau maju DPR RI? Gimana ceritanya? Hmm. Itu kan. Tim kamu mana? Ya. Tim saya tim langitan saya bilang. Jadi ini dari obrolan yang ya tadi kita sering kadang sama ngumpul teman-teman gitu kan. Kegelisahan kita Betul. selaku warga Pekalongan. Hmm. Itu. Jadi waktu kita ngobrol itu karena ini menjelang tahun politik ya. Iya, tahun-tahun panas. Otomatis obrolan juga ada di Iya. politiknya. Iya. Jadi waktu itu ngobrol bahwa di DPR RI kebetulan Pekalongan masuk Dapil 10. Dapil 10. Dapil 10 itu meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Ya. Batang, sama Pemalang. Itu kalau nggak salah menyediakan 7 kursi. 7 kursi, oke. 7 kursi. Dari 7 kursi itu tidak ada satupun yang dari putra Pekalongan. Putra atau putra daerah ya. Iya. Itu hanya teman-teman mendorong. Bagaimana ini? Kamu maju Rem. Ya kan tidak semudah itu ya kita mau terjun ke itu kan. Karena memang terus terang saya nggak ada latar belakang. Di politik itu nggak ada. Ya saya lebih banyak di kegiatan-kegiatan sosial. Gitu. Jadi memang teman-teman ikutan dorong. Dah maju. Oke, akhirnya maju lah ya. Saya waktu itu sempat ya saya nggak menjawab. Tidak menolak dan tidak mengiyakan juga ya. Karena saya bagaimanapun juga harus pamit dulu sama keluarga. Iya, apalagi sama sesepuh-sesepuhnya. Iya, itu kan saya harus pamitan dulu, terutama sama keluarga, sama istri, sama anak-anak. Itu nanti yang akan terdampak langsung soalnya. Gitu kan. Hanya pertama istri saya nggak setuju. Oke, dan pada akhirnya sampai bisa setuju nih? Dihubungin sama temen. Istri saya ditelepon sama teman, kebetulan ya temen Pekalongan kan kenal semua ya. Iya betul. Itu kan. Istri saya telepon, hanya nyerah istri saya. Nah, cuman dia ngasih syarat ya tidak boleh ada money politik. Oke. Money politik. Dia ngasih syarat itu nggak boleh ada money politik
kalau istilah sekarang apa, serangan fajar. Serangan fajar. Itu nggak boleh. Itu karena dia bilang, buat apa kita keluar uang untuk itu? Karena itu merupakan cikal bakal orang untuk berkorupsi. Wih, Masya Allah, sampai segitu pemikirannya Om ya? Iya, kalau kamu mau maju aja. Tapi nggak usah ada money politik, nggak usah ada apa-apa. Ini kamu coba pendidikan politik. Oke. Jadi kalau kamu pakai uang, bedanya kamu sama Yang lain apa? Nah, berarti intinya nggak ada value juga dong. Nggak ada. Iya. Nah, kalau kamu mau maju, kamu harus beda dengan yang lain. Yang kamu usung apa? Itu saya ngasih wanti-wanti seperti itu. Jadi nggak boleh. Gitu. Nah, terus akhirnya saya ngumpul nih, pas kebetulan ngumpul rame-rame nih. Sama siapa nih? Sesepuh? Ya, sesepuh juga. Jadi di situ ada Mas Andi, ada Mas Yitni, ada Mas Rizal, ada Mas Trisno Pair, ada Mas Nasrul, dan banyak lah itu kan. Ngobrol-ngobrol, saya nanyain, gimana? Kamu sudah pamit belum? Udah, tapi ada beberapa syarat. Istri saya, apa? Jadi nggak boleh ada money politik. Yeah. Mereka setuju, teman-teman itu. Memang itu yang akan kita usung. Itu yang akan kita usung, bahwa dengan kamu maju, coba merubah paradigma, mindset orang-orang Pekalongan. Ya, betul. Karena dengan dikasih uang, katakanlah serangan fajar 100.000. Iya, diiming-imingi ya. Iming-imingi 100.000. Kamu hanya dapat saat itu juga. Itu kalau dibagi 100.000 bagi 5 tahun berapa? 20.000 setahun. Sebulannya berapa? Nggak ada artinya. Itu kan. Nah, itu memang teman-teman ngomong, udah, memang kita nggak ada money politik, nggak ada serangan fajar. Kita coba pendidikan politik ke masyarakat. Jadi kalau bahasa sekarang, kalau saya mengistilahkan, tes ombak nih. Tes ombak. Tanpa uang kira-kira seperti apa sih? Iya, apakah memang pragmatis atau gimana? Karena saya bilang waktu itu sama teman-teman, saya mau maju, tapi terus terang, saya nggak punya uang. Saya nggak punya uang. Yang kalau misalkan saya punya uang, uang saya nggak mau buat begituan. Iya. Istilahnya kalau bahasa kita juga eman-eman. Eman-eman. Iya. Kalau ada ngomong serangan fajar itu sedekah, itu bukan sedekah. Nyogok, menyuap. Iya. Kalau mau sedekah, mending saya masukkan ke Lazis Mahat. Iya. Jelas. Atau ke pondok Om ya. Iya kan? Itu kan. Karena kita masih ada ikatan supaya memilih, ngasih. Iya. Itu kan berarti beli suara, bukan sedekah, saya bilang gitu. Nah, seperti itu sih. Jadi memang saya nggak akan pakai money politik. Kita coba pendidikan politik, tes ombak seperti apa. Oke. Om, kalau Om Karim ngelihat Pekalongan yang sekarang bagaimana Om? Itu yang salah satu menjadi kegelisahan teman-teman. Artinya? Dari anggota dewan yang sudah jadi incumbent, apakah mereka aware? Apakah mereka peduli dengan daerah pemilihannya, dengan kota Pekalongan, dengan kabupaten, ya kan? Mereka nggak ada aware, karena mereka berhitungnya apa? Kamu sudah saya kasih uang, suara kamu sudah saya beli, selesai ya. Oke. Jadi itu yang menyebabkan kegelisahan teman-teman seperti itu. Makanya mereka, teman-teman, mendorong saya untuk maju, bismillah. Harusnya kalau memang soal nanti jadi harus lebih aware lagi dengan kota sendiri. Nah, jadi gini, itu yang menarik itu. Kemarin saya kan termasuk kejutan, surprise. Karena saya kan memang tidak ada latar belakang untuk politik ya.
tahu-tahu nyalon anggota DPR, bukan DPRD tapi DPR RI. Orang pada tercengang, teman-teman pada kaget. Nah, gila itu Karim, DPR RI apakah duitnya Karim mono piro? Karena ini pendekatannya memang beda. Selama ini pendekatannya itu selalu finansial. Itu dia mau nyalek, duitnya berapa sih? Pendekatannya selalu finansial. Artinya ukurannya finansial dong? Finansial. Oke. Finansial. Jadi selama demokrasi di Indonesia seperti ini, yang bisa maju hanya orang yang punya pemodal. Oke. Yang punya uang, pengusaha. Orang-orang yang punya idealisme, orang-orang yang punya kapasitas, karena dia tidak punya modal, nggak punya uang untuk pencalekan, nggak jadi. Nah, karena pendekatannya seperti itu, finansial. Nah, saya mencoba pendekatannya bukan finansial. Dengan? Saya mencoba pendekatannya emosional. Masya Allah. Jadi kalau ketemu saya emosi aja kawan. Emosi aja. Saya udah serius nih, emosi aja ya. Kamu ngacang-ngacang nggak ngasih duit katanya. Jadi memang kita pendekatannya pendekatan emosional. Pendekatan emosional dalam artian, ayo tanggung jawab kita sebagai warga Pekalongan, sebagai warga Batang, Pemalang, Kabupaten. Masa sih kita nggak punya putra terbaik dari daerah sendiri? Oke. Kenapa harus milih dari yang luar kota? Sedangkan mereka kalau sudah jadi nggak ada aware. Oh iya, betul. Itu yang menjadi konsen kita di situ. Jadi kita mencoba pendekatannya pendekatan emosional. Ketemu emosi aja. Ketemu Sintar, kalau saya ketemu Karim emosi aja. Om, ini menarik. Iya? Jadi waktu saya mengajukan pencalonan, ada teman yang nelpon saya. Rem, kamu mau maju, duit kamu berapa? Wah. Saya nggak punya duit. Temen saya bilang, ya, kalau nggak ada duit sekarang susah, Rem. Susahnya gimana? Ya orang sekarang minta duit. Sekarang pertanyaan itu saya balik. Saya bilang, apakah pakai uang ada jaminan jadi? Nah, apakah dengan uang akan jaminan jadi? Kalau ada jaminan jadi saya bayar. Oh. Saya bilang itu kan. Nggak ada juga kan? Iya. Nggak sadis ada juga. Nih berarti Om Karim sadis. Nggak ada jaminan juga. Betul. Ya mending kayak saya bilang. Saya nggak ada uang, nggak pakai uang. Katakanlah saya nggak jadi, ya nggak masalah. Memang ya seperti itu. Iya, kan gitu. Artinya nggak terlalu kecewa banget. Nggak kecewa dan saya masih bisa ketawa-tawa. Iya. Dan nanti kalau semisal pun pakai uang nggak jadi bisa ketawa terus Om. Iya. Kalau saya pakai uang terus nggak jadi, ya saya bisa ketawa di jalan. Kan gitu. Masya Allah, statement terakhir ya dari Om Karim. Oke, pokoknya sukses selalu untuk Om Karim, untuk AKS, Abdul. Satu lagi, ini, itu nggak habis-habis nih. Jadi ada teman tinggalnya di Jakarta, itu ngubungin saya. Apa benar kamu mau nyalon? Terus dia pakar komunikasi lah, itu kan. Dia nanya, kamu konsep kamu tentang campaign bagaimana? Dan saya bilang, konsep kamu kalau tanya jangan yang susah-susah, saya bilang. Konsepnya itu tidak berkonsep, saya bilang. Berarti artinya dengan kalau yang saya tangkap dengan konsep koboynya Om Karim sendiri. Ya itu pokoknya udah mengalir gitu aja. Betul. Dan mereka, saya bilang, karena memang teman saya itu punya keahlian di situ ya. Saya bilang, Mas, saya dibantu dong. Gitu kan, saya dibantu untuk campaign. Dia cuma jawabnya gini, saya akan bantu Rem. Tapi saya ada pertanyaan satu. Apa tuh? Nek kue wis dedi, kita nggak usah bicara kampanye. Nek kue wis dedi, kue pak opo? Dan itu pertanyaannya kan sulit ini dijawab. Berat. Kue nek wis dedi pak opo? Iya. Saya bilang, ya pak oponya itu seperti komitmen kita, saya sama teman-teman. Satu, untuk mengurusin dapil daerah. Nah, bentuknya seperti apa?
bentuknya realisasinya saya bilang di dalam pencalekan yang sekarang yang sudah semuanya caleg bikin posko kemenangan. Itu kan, posko kemenangan. Saya bilang, saya tidak akan bikin posko kemenangan. Karena posko kemenangan itu goalnya apa sih? Menang. Berarti ke individu calegnya. Itu kan. Dan memang posko kemenangan butuh dana yang sangat luar biasa. Betul. Saya baru tahu ternyata untuk posko kemenangan itu ada istilahnya pendataan. Itu kan pendataan maksudnya apa? Ya, itu ujung-ujungnya untuk serangan fajar. Saya bilang, gila itu. Untuk pendataan aja udah habis berapa M. Iya kan? Belum nanti serangan fajar. Nah, saya nggak akan bikin itu. Itu. Tapi, saya bilang sama teman saya itu, kalau saya dikasih amanah, dikasih kepercayaan, saya jadi anggota dewan, saya akan bikin rumah aspirasi. Setelah rumah aspirasi yang di sana itu, Om? Ya. Ya, teman saya tanya, kan memang teman saya nggak tahu tentang politik kan. Apa itu rumah aspirasi? Rumah aspirasi itu ya intinya rumah untuk menampung aspirasi seluruh masyarakat, baik itu yang memilih saya maupun yang tidak memilih saya. Karena gini saya bilang, saya nggak tahu persis angkanya seperti apa, tapi bahwa dana aspirasi itu ada, dana kunker ada, dana reses ada. Pertanyaannya, caleg-caleg yang incumbent yang sekarang punya nggak rumah aspirasi? Padahal anggarannya ada. Pokoknya ini kita tunggu. Om ya. Semoga terrealisasi Om ya. Amin. Pokoknya saya terima kasih banget Om Karim sudah bisa hadir di sini ya. Udah sama-sama. Menjelaskan ini itu banyak sekali terkait dengan Mahat, terkait dengan AKS, terkait dengan keluarga Mantu Wiryo ya Om ya. Kita semoga bisa ketemu lagi Om. Terima kasih. Pokoknya sukses untuk Om Karim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.